Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa kembali dengan saya Sabta Andika di channel Kreator Pulang Malam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana caranya routing statik atau static routing dua router di Cisco Packet Tracer. Nah, topologinya seperti ini. Ini ada dua router, router 1 dan ini router 2. Nah, ini di router satunya satu Ethernetnya terhubung ke switch jaringan LAN 1, ada dua klien, satu PC dan satu laptop. Di router 2 juga terhubung dengan switch jaringan LAN 2, ada dua klien juga, PC dan laptop. IP-nya seperti ini. IP router yang terhubung ke router 2 itu router 1 ke router 2 10.10.10.1/30. Nah, di router 2-nya 10.10.10.2/30. Ini satu segmen. Kemudian yang di router 1 IP address-nya yang terhubung ke jaringan LAN satunya 192.168.10.1/24. Nah, untuk klien satunya yang PC 192.168.10.2/24 biar satu segmen. Ini nanti IP address yang di router 1 yang terhubung ke jaringan LAN 1 menjadi gateway di klien PC 1 dan laptop 1. Begitu juga yang di jaringan 2 ini. Langsung aja kita tunjukkan bagaimana cara konfigurasinya. Kita buka Cisco Packet Tracer-nya, kemudian kita gambarkan ya. Kita ambil dulu yang pertama router nih ya, router. Saya pilih di sini yang PTMT. Ini untuk router 1. Kemudian PTMT juga untuk router kedua. Lalu untuk switch-nya saya ambil juga PTMT. Satu lagi untuk router yang kedua di jaringan yang kedua. Nah, selanjutnya kita ambil untuk kliennya satu PC di jaringan LAN 1 dan satu laptop di jaringan LAN 1. Sama halnya di jaringan kedua ada dua klien, satu PC dan yang satu lagi laptop. Nah, sebelum kita hubungkan dengan kabel, karena ini router PTMT yang saya pilih, kita harus menambahkan Ethernetnya dulu ke port Ethernet. Caranya klik routernya, lalu matikan dulu tombol powernya, lalu kita pilih Ethernetnya yang CFE ya, pas Ethernet CFE, lalu Ethernetnya kita masukkan ke portnya. Kita ambil dua Ethernet karena satu terhubung ke router 2, yang satu lagi terhubung ke jaringan LAN 1. Jangan lupa kita nyalakan kembali powernya, lalu kita close. Nah, untuk di router 2 juga lakukan dengan cara yang sama dengan router 1. Matikan dulu powernya, lalu kita pilih Ethernetnya CFE, lalu kita ambil Ethernetnya, kita masukkan di port Ethernet, lalu kita nyalakan kembali powernya, kita tutup. Untuk switch, karena switchnya juga yang saya pilih adalah PTMT, maka kita juga harus menambahkan Ethernetnya. Caranya hampir sama, matikan powernya, kemudian pilih yang CFE, lalu kita ambil portnya, Ethernetnya, kita ambil 3 ya, karena satu terhubung ke router dan yang dua lagi terhubung ke klien. Nyalakan kembali powernya, lalu tutup. Di switch 2 juga lakukan yang sama, matikan powernya, lalu pilih CFE, lalu ambil Ethernetnya, masukkan di portnya, kita ambil 3 juga, satu ke router, dua ke klien. Nyalakan kembali powernya, lalu tutup jendela close. Nah, untuk PC dan laptop itu biasanya sudah tersedia Ethernetnya. Nah, selanjutnya kita hubungkan dengan kabel. Saya pilih kabel yang ini aja.
klik, saya hubungkan dari PC di LAN 1 ke switch, kemudian dari laptop di jaringan LAN 1 ke PC ke switch juga, lalu dari switch ke router 1. Nah, begitu juga untuk jaringan LAN 2 nya, dari PC ke switch, dari laptop ke switch, dan dari switch ke router. Untuk dari router ke routernya juga kita hubungkan dengan kabel. Oke. Nah, selanjutnya kita konfigurasi IP address. IP address-nya itu sesuai dengan topologinya seperti ini. Ya, kita coba buat lagi ya. Untuk mengingatkan aja, ini belum konfigurasi. IP address yang FA10 1/0 itu yang terhubung ke router 2 ya, di router 1. Kita kasih nanti IP-nya 10.10.10.1/30. Kemudian yang di router 2 10.10.10.2/30. Nah, untuk router 1 yang terhubung ke jaringan LAN 1-nya FA0/0, ini kita kasih IP-nya 192.168.10.1/24. Berarti di PC client 1 jaringan LAN 1 IP-nya 192.168.10.2/24. Di laptop yang ada di jaringan LAN 1 juga kita kasih IP nanti 192.168.10.3/24. Nah, untuk router 2 yang terhubung ke jaringan lokal 2 itu kita kasih IP-nya 192.168.20.1/24. Di PC client pada jaringan LAN 2 kita kasih IP 192.168.20.2/24. Untuk laptopnya 192.168.20.3/24. Ini belum konfigurasi, ini masih hanya menandai aja supaya kita nanti tidak lupa. Ini IP-nya sudah selesai. Nah, sekarang kita konfigurasi IP-nya. Kalau ini tadi kan kita masih kasih keterangan, belum konfigurasi. Pertama kita konfigurasi dulu di router satunya. Kita klik, lalu kita pilih config, kita pilih pas Ethernet 0/0. 0/0 berarti yang terhubung. Nah, ini dia yang terhubung ke jaringan LAN atau jaringan lokal 1. Kita ketikkan, kita klik dulu pas Ethernet 0/0, IP addressnya kita masukkan 192.168.10.1. Maksudnya 255 karena per 24 seperti ini 255.255.255.0. Dan jangan lupa port statusnya kita nyalakan. Lalu di pas Ethernet 10 ya, 1/0 yang terhubung ke router 2 ini ya, FA10, IP-nya kita buat 10.10.10.1. Subnet max-nya kita buat per 30 ya, karena per 30 255.255.255.252. Port statusnya kita on kan. Nah, selanjutnya kita pindah ke router 2. Di router 2 kita
konfigurasi IP-nya yang Ethernet 0/0. 0/0 ini dia yang terhubung ke jaringan lokal atau LAN 2. IP-nya kita kasih 192.168.20.1. Maksudnya per 24 berarti 255.255.255.0. kemudian buat statusnya kita on kan. Nah, untuk pas Ethernet 1/0 yang terhubung ke router 1, IP addressnya 10.10.10.2. Subnet maxnya kita buat 255.255.255.252. kita aktifkan status portnya on, lalu kita tutup. Selanjutnya kita konfigurasi IP address di PC 1 yang ada di jaringan lokal atau LAN 1. Caranya klik bersama, kemudian pilih desktop, lalu pilih IP konfigurasi. Nah, di sini kita pilih static, lalu kita masukkan IP-nya 192.168.10.2 sesuai dengan ini. Subnet masknya seperti ini. Kemudian gateway-nya adalah IP router 1 yang terhubung ke jaringan lokal 1 192.168.10.1. lalu kita close, pindah ke laptop yang ada di jaringan lokal 1, lalu kita klik desktop, IP konfigurasi, pilih static, masukkan IP-nya 192.168.10.3, subnet 255.255.255.0, lalu gateway 192.168.10.1. ya, gateway-nya ini, lalu klik close. Nah, sama halnya dengan PC dan laptop yang ada di klien yang menjadi klien di jaringan lokal LAN 2-nya. Kita kasih IP address, pilih desktop, lalu static, kemudian IP-nya 192.168.20.2. subnet masknya sama karena kenal kelas C, kemudian gateway-nya 192.168.20.1. close. Untuk laptopnya juga kita konfigurasi IP address-nya, pilih static, IP-nya 192.168.20.3, maksnya sama, kemudian default gateway 192.168.20.1. klik close. Nah, sampai di sini kita coba dulu, kita tes atau kita uji yang satu jaringan di dalam yang ada di dalam jaringan lokal atau LAN 1. Kita coba ping dari PC-nya ini ke laptop, apakah berhasil. Klik, kemudian klik ini, lalu klik laptopnya. Ya, berhasil ya. Ini sini keterangannya ada successful. Lalu dari PC klien jaringan LAN 1 ini ke router LAN 1-nya, routernya successful juga. Laptopnya juga kita coba ping ke router, juga sudah successful. Nah, sama halnya di jaringan lokal LAN 2 nya kita coba juga dari PC-nya ke router 2 juga successful. Lalu dari laptop ke router 2 juga sudah successful. Untuk antar router juga sudah successful ya. Kita coba sekali lagi, kita coba
Ya, successful ya. Oke, tapi untuk klien yang ada di jaringan lokal 1 belum bisa terhubung ke klien yang ada di jaringan lokal 2. Nah, kita coba ping dari klien PC di jaringan LAN satunya ke PC klien yang ada di jaringan LAN 2-nya. Valid ya, ini valid. Kita coba lagi pun pasti akan valid karena belum dikonfigurasi routing statiknya. Sekarang kita konfigurasi routing statiknya. Caranya klik router 1 dulu, kemudian klik statik, lalu networknya. Yang kita isikan networknya di router 1 adalah network jaringan yang terhubung ke jaringan router 1 ya. Network jaringan yang akan kita hubungkan dengan router 1 yaitu networknya yang ada di lokal LAN 2 ini 192.168.20.0, kemudian netmasknya 255.255.255.0. Next hopnya adalah IP router jaringan yang akan kita hubungkan. Nah, di sini ini dia network yang kita masukkan di static routing router 1. 10.10.10.2. Lalu klik add. Oke, selanjutnya kita dengan cara yang sama kita konfigurasi static routingnya atau routing statiknya di router 2. Caranya sama, klik, kemudian pilih statik, networknya kita masukkan network jaringan yang satu ini 192.168.10.0. netmasknya juga yang jaringan ini, jaringan 255.255.255.0. next hopnya 19 adalah IP router yang akan kita hubungkan dengan router 2 yaitu 10.10.10.1. lalu klik add, lalu close. Nah, sampai sini kita coba dulu. Ini kita hapus dulu ping dari PC klien jaringan LAN 1 ke router 2. Sukses. Dari laptopnya juga kita coba ping ke router 2, juga sukses. Dari PC klien jaringan LAN 2 ke router 1 kita coba successful. Ini juga kita coba, laptopnya juga sudah successful. Oke, berarti antar device ya, baik PC 1, laptop 1 yang ada di jaringan LAN 1 ini sudah terhubung ke PC klien yang ada di jaringan 2 ini karena kita sudah konfigurasi static routingnya atau routing statik di masing-masing routernya. Nah, demikian pembahasan tentang bagaimana caranya konfigurasi routing statik atau static routing di Cisco Packet Tracer. Semoga bermanfaat. Terima kasih.